Oke, selamat sore. Berikut untuk pengujian inverter Rakmon 2000 watt 48 volt sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Oke, langsung saja kita ujikan. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingannya. Dan di sini saya akan lihatkan atau saya jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini ya. Oke, di sini terdapat dua buah MCB. Yang pertama ada MCB softer dan yang kedua ada MCB baterai. Di sini MCB softer yang terdapat resistornya kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB softer kita off-kan. Oke, dan setelahnya kita nyalakan inverternya. Oke, di sini inverter sudah menyala ya. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini. Oke, di sini ada menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi di sini tidak terdapat atau tidak muncul tegangan dan juga tampilan ya. Dan di sini kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya. Ada parameter AC input, di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini cara settingnya cukup mudah sekali. Semisal di sini ingin dirubah menjadi 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25 seperti ini. Kemudian kita checklist, maka secara otomatis langsung berubah ya. Di sini untuk settingan batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian. Di sini ada plug dan float ya. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini semisal ingin kita rubah menjadi 54 volt dan di sini juga sama 54 volt, maka di sini secara otomatis akan berubah ya. Dan di sini untuk arus pengisian sendiri di sini mulai dari 5 ampere dan maksimal di 40 ampere. Nanti bisa disesuaikan saja untuk kebutuhan pengguna ya. Oke, kemudian kita kembali ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini ya. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, low high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Nah, di sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt. Semisal ingin dirubah, cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Nanti bisa disesuaikan saja untuk menu prioritas ini. Kita kembali. Kemudian di sini ada pengaturan ATS, di sini ada VR recovery dan LVD. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Dan di sini nanti ketika LVD atau tegangan berada di 46 volt atau di bawah 46 volt di mode prioritas DC, maka nanti akan secara otomatis berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan juga ujikan untuk perpindahannya ya. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada menu bahasa ya. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tentang atau informasi. Kita bisa lihat untuk nominal daya di 2000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Kita kembali. Oke, kemudian kita akan ujikan untuk kali ini kita akan nyalakan input PLN-nya terlebih dahulu ya. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan ya, dan di sini masuk untuk tegangan dari PLN, dan di sini masih DC priority ya. Kita akan turunkan tegangannya ya. Tadi untuk HVR recovery atau atau LVD ya, di sini perpindahan dari inverter ke PLN adalah 46 volt ya. Oke, kita akan turunkan di 46 volt ya. Oke, turun di sini. Kita masih menggunakan adaptor ya, di sini kita turunkan. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini untuk HVR recovery-nya ada di 51 volt. Kita naikkan ke 51 volt ya di sini. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke
inverter kembali ya, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika saya akan rubah ke prioritas AC, oke, di sini saya akan simulasikan ketika PLN padam. Oke, maka di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya. Dan di sini saya akan lihatkan juga atau saya simulasikan ketika menggunakan charging ya. Di sini kita ubah dulu ke prioritas DC. Kemudian di sini saya simulasikan ketika PLN ini, ketika baterai habis ya. Oke, di sini ketika baterai habis. Kemudian untuk chargingnya sendiri kita harus ubah ke prioritas AC untuk lakukan charging ya. Di sini kita harus ubah dulu ke prioritas AC untuk lakukan charging, kemudian kita tunggu sampai inverter charging. Oke, di sini mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal ya. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Oke, di sini berfungsi dengan normal. Kemudian kita rubah ke prioritas DC untuk lakukan pengujian beban ya. Dan di sini input PLN saya off-kan terlebih dahulu. Oke, input PLN off. Kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower dan juga beban heater. Sebelum itu saya akan nyalakan baterainya terlebih dahulu ya. Oke, di sini baterai sudah saya nyalakan, kemudian saya bebani dengan satu buah blower terlebih dahulu. Oke, di sini terbaca kisaran 1400-an watt ya, hampir 1500. Kemudian saya ganti menggunakan beban heater. Oke, di sini terbaca kisaran 900-an watt ya, hampir 1000. Kemudian saya tambah beban blower. Oke, di sini kisaran 2300 ya. Kita tunggu sampai inverter off. Oke, di sini inverter off karena ada kelebihan beban ya. Dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali.
Oke, di sini inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini input PLN saya nyalakan kembali ya. Untuk saya ujikan juga atau saya simulasikan ketika menggunakan AC priority ya. Di sini kita ubah dulu ke AC priority. Kemudian kita nyalakan kembali input PLN-nya. Oke, di sini input PLN sudah masuk. Kemudian saya bebani menggunakan satu buah blower. Oke, di sini kisaran 1100. Kemudian saya simulasikan ketika PLN padam. Oke, di sini terbaca 1400 ya, dan perpindahan di sini tidak ada kendala dari AC ke DC ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke, di sini sudah kami ujikan ya untuk inverter Rakmon di 2000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.